Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Nur Aziza dalam mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Nah, untuk sesi kali ini saya akan membahas terkait dengan pengalokasian dana. Ya, seperti sebelumnya, materi sebelumnya bahwa sudah dibahas kalau perbankan itu kegiatannya ada mengumpulkan dana atau menghimpun dana kemudian menyalurkannya ke masyarakat. Nah, kemarin sudah dibahas terkait sumber-sumber dana banknya itu dari mana saja. Ada yang dari tabungan, ada yang dari deposito, ada yang dari giro. Nah, sekarang uang itu dikemanakan sih? Nah, uang itu akan disalurkan. Nah, disalurkannya kemana? Kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman. Nah, di sini saya akan membahas itu. Izinkan saya untuk share screen materinya yang mudah-mudahan sudah terlihat. Nah, pada bab kali ini saya akan membahas tentang kegiatan mengalokasikan dana. Nah, kalau kemarin kita membahas bagaimana menghimpunnya, sekarang kemana dana itu dialokasikan dan bagaimana mekanismenya. Nah, pertama terkait dengan pengertiannya bahwa pengertian dari pengalokasian dana adalah dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Arti lain dari pengalokasian dana adalah menjual kembali dana perolehan yang dihimpun dari himpunan dana, simpanan atau kemarin yang sudah kita bahas ya, dalam bentuk penyaluran dana, kredit atau pinjaman ya. Nah, lalu pengertian kredit dan pembiayaan itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Ya, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, di sini untuk terkait dengan kredit ini nanti setelah tidak hanya pinjam kemudian dikembalikan, tapi pengembaliannya itu disertakan dengan bunga. Nah, ini nanti akan ada penghitungannya tersendiri pada chapter selanjutnya. Nah, kemudian kalau pembiayaan, penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan sama ya seperti kredit, dan mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu. Nah, ini sama saja. Bedanya kalau di kredit itu pengembaliannya disertakan dengan bunga, sedangkan kalau di kredit disertakan dengan bunga, kalau di pembiayaan itu disertakan dengan imbalan atau bagi hasil. Mekanismenya nanti akan berbeda, penghitungannya berbeda, nominalnya pun akan berbeda ya. Jadi antara bunga dan bagi hasil itu bukan berarti beda istilah, tapi operasional dan penghitungannya pun berbeda ya, serta dari awal kesepakatannya pun berbeda. Selanjutnya, unsur-unsur dalam kredit. Yang pertama adalah kepercayaan. Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu, di masa akan datang. Di sini pihak pemberi kreditnya adalah bank. Jadi bank itu percaya kepada nasabah yang mengajukan kredit itu bahwa dalam jangka tertentu sesuai kesepakatan, si nasabah ini akan mengembalikan uangnya beserta bunga ya. Nah, lalu kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit dituangkan dalam suatu perjanjian yang masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban. Jadi sebelum dana itu dicairkan itu akan ada kesepakatan antara bank dan nasabah, di mana kesepakatan itu berisi namanya perjanjian kredit ya, di mana perjanjian kredit itu nanti akan berisi berapa utangnya, kapan akan dibayarkan, jangka waktu berapa lama, dan bunganya berapa. Di situ sudah tertera, serta tidak lupa ketika ternyata tidak dapat melunasi hutang dalam jangka waktu tertentu, maka apa jaminannya? Ya, itu tertera semua dalam kesepakatan. Kemudian jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati ya. Misalnya tahun ini mengajukan kredit tahun 2020 100 juta selama misalnya 10 tahun, 20 tahun ya, itu namanya jangka waktunya. Kemudian risiko. Adanya tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit ya. Yang namanya hutang pasti ada risiko tidak terbayar ya. Semakin panjang kredit maka semakin besar risikonya ya. Risiko antara kredit 1 tahun dengan risiko kredit 10 tahun tentunya akan lebih besar kredit 10 tahun, dan jaminannya pun akan lebih besar mengikuti dengan berapa besar pinjamannya ya.
Nah, selanjutnya balas jasa, keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut atau bunga. Nah, kalau dalam bunga balas jasanya adalah kalau dalam kredit itu balas jasanya berupa bunga. Kalau di pembiayaan nanti ada bagi hasil atau imbalannya. Nah, selanjutnya tujuan kredit. Ya, kenapa sih banyak orang yang mengajukan kredit? Emang tujuannya apa? Yang pertama, untuk mencari keuntungan. Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit. Mohon maaf, maksudnya ini tujuan kredit dari sisi banknya ya. Kalau bank memberikan kredit, kenapa sih bank itu harus memberi hutang kepada para nasabah? Kenapa? Karena mencari keuntungan. Keuntungannya dari mana? Ya tadi, ketika memberikan kredit maka akan ada imbalannya berupa bunga. Nah, itu yang akan menjadi keuntungan dari bank. Selanjutnya membantu usaha nasabah. Ya, untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Ya, jadi bank itu membantu nasabahnya yang sedang berusaha atau memiliki usaha yang membutuhkan tambahan modal. Bank itu akan memberikan itu dalam rangka untuk membantu usaha nasabah sehingga nasabahnya usahanya semakin besar, semakin berkembang dan lain sebagainya. Selanjutnya membantu pemerintah. Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, karena semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Nah, begini, semakin banyak orang yang mengembangkan usahanya, usaha yang semakin besar, maka nanti akan meningkatkan pendapatan. Meningkatkan pendapatan tentunya dia akan menghasilkan pajak yang tinggi juga untuk pemerintah. Itu dari satu sisi. Dari sisi yang lain, dari sisi penyediaan lapangan kerja. Semakin besar usaha maka membutuhkan tenaga yang lebih banyak. Akhirnya apa? Akan menyerap tenaga kerja. Tentunya itu akan meningkatkan pembangunan bagi sisi pemerintah ya. Itu yang dimaksud dengan membantu pemerintah. Selanjutnya fungsi kredit. Ya, kalau tadi tujuannya, sekarang apa sih fungsinya gitu. Yang pertama untuk meningkatkan daya guna uang. Ya, jika uang hanya disimpan saja tidak dapat menghasilkan sesuatu yang berguna. Ya, dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh pemberian kredit. Nah, misalnya uang 100 juta. Jika dia hanya berhenti di bank, maka dia hanya akan menjadi ya tetap uang 100 juta yang terhenti di bank selama 10 tahun, katakanlah begitu. Tapi kalau diberikan kredit kepada nasabah uang 100 juta itu dalam waktu 10 tahun dia akan lebih berguna daripada hanya tinggal di dalam brankas. Nah, maksudnya begitu. Yang kedua, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang ya. Uang yang disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lain, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka akan memperoleh tambahan uang dari daerah lain. Nah, maksudnya begini. Katakanlah uang 100 juta tadi diberikan kepada orang lain dalam bentuk kredit. Nah, uang itu tentunya akan digunakan untuk operasional. Nah, operasional itu kan mungkin ada untuk pembelian bahan baku, pembayaran gaji, pembayaran untuk supplier. Akhirnya uang itu akan beredar ke berbagai tempat. Nah, memungkinkan uang itu akan beredar ke tempat yang mungkin di situ daerah yang tidak banyak lalu lintas ekonomi. Nah, dengan adanya kredit seperti itu, maka lalu lintas ekonominya akan menjadi semakin baik, ya, dan juga uang yang beredar di daerah tersebut juga menjadi lebih banyak, ya, begitu. Selanjutnya, untuk meningkatkan daya guna barang, kredit yang diberikan akan diolah menjadi berguna atau bermanfaat oleh si debitur. Nah, ini misalnya kalau uang 100 juta tadi tidak digunakan untuk usaha misalnya, tapi untuk pembelian mobil. Nah, akhirnya apa? Mobil yang tadi kalau misalnya tidak ada pengajuan kredit, mobil itu akan tetap di dealer. Artinya dia akan tetap menjadi pajangan saja karena belum laku. Nah, ketika ada nasabah yang mendapatkan dana kredit, kemudian membeli mobil itu, kemudian digunakan untuk aktivitas, entah untuk usaha atau untuk keperluan pribadi, maka mobil itu akan menjadi lebih berguna, ya, karena dia tidak lagi hanya menjadi pajangan di dealer, tapi dia sudah digunakan untuk operasional ataupun untuk aktivitas. Ya. Selanjutnya, meningkatkan peredaran barang. Kredit akan memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lain. Nah, ini kalau misalnya kreditnya untuk usaha, ya, usaha misalnya untuk pembelian barang, misalnya usahanya adalah usaha jual beli emas misalnya, ya. Nah, maka emas dengan adanya kredit tersebut yang biasanya beli emas dalam satu minggu katakanlah cukup berapa puluh gram, kemudian akan bertambah karena ada tambahan dana. Nah, ya, akhirnya jumlah emasnya bertambah, peredaran emasnya pun menjadi semakin luas, ya, begitu. Itu juga berlaku untuk barang-barang yang lain. Saya contohkan emas saja karena yang lebih gampang gitu, ya. Nah, selanjutnya
sebagai alat stabilitas ekonomi. Dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan masyarakat. Nah, kalau misalnya ada kredit, ya, orang akan menjadi usahanya akan menjadi semakin meningkat dan jumlah permintaan barangnya pun akan lebih banyak. Katakanlah biasa kulakannya, misalnya usaha roti, biasa kulakan tepungnya hanya 100 kg, karena sudah ada kredit mau mengembangkan usaha, sekarang kulakan tepungnya misalnya menjadi 200 kg, 300 kg atau bertambah, ya. Nah, sehingga dari situ nanti akan menghasilkan keuntungan yang besar, menambah jumlah karyawan, pembelian apa dan lain sebagainya, dan meningkatkan usahanya, sehingga nanti dapat sebagai menjadi alat stabilitas ekonomi karena menambah keuntungan bagi si pengusaha, membuka lapangan kerja juga, ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk meningkatkan kegairahan berusaha, ya, pengusaha menjadi lebih bersemangat untuk meningkatkan usahanya karena adanya tambahan pinjaman sebagai modal, ya. Tentunya orang yang berminat usaha kan ada yang merasa kesulitan karena tidak adanya modal. Nah, dengan adanya kredit ini, orang yang memiliki niat untuk usaha akan menjadi bersemangat karena apa? Oh, ternyata masih ada harapan untuk membuat usaha, kita bisa pinjam ke bank misalnya, begitu. Kemudian selanjutnya, untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Semakin banyak kredit yang disalurkan akan semakin membaik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Nah, ini yang saya contohkan tadi di awal, bahwa semakin bagus usahanya, semakin bertambah modalnya, perusahaan itu akan meningkat dan mungkin produktivitasnya akan bertambah dan menambah jumlah karyawan atau tenaga kerja. Dengan begitu, akan banyak penyerapan tenaga kerja dalam usaha tersebut, yang orang yang tadinya menganggur menjadi mendapat pekerjaan. Nah, di sini akan terjadi yang namanya peningkatan pemerataan pendapatan. Selanjutnya, untuk meningkatkan hubungan internasional. Dalam hal pinjaman internasional dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberian kredit. Nah, ini kalau misalnya kreditnya tidak hanya di lingkup dalam negeri, tapi pinjam-meminjam untuk transaksi luar negeri, ya, itu dapat meningkatkan hubungan internasional. Selanjutnya, jenis-jenis kredit. Yang pertama, kredit dilihat dari segi kegunaan. Ada kredit investasi dan kredit modal kerja. Kredit investasi digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru. Ini misalnya usaha yang ingin berkembang, pengen menambah cabang misalnya. Saya contohkan apa ya, Sambelayah misalnya. Sambelayah dulu hanya ada 3 outlet, misalnya di Purwokerto hanya ada di 3 titik, 1, 2, 3. Kemudian karena ingin menambah usahanya, kemudian ini jangan contohkan Sambelayah, ini ilustrasi saja ya. Ada tempat makan, restoran, ya, yang tadinya hanya 3 titik, ingin perluasan wilayah sehingga mendapatkan pelanggannya lebih banyak, dia ingin menambah titik lagi menjadi 5 titik. Nah, dia mengajukan kredit, misalnya itu adalah kredit investasi karena tujuannya untuk membangun cabang baru, ya. Selanjutnya, kredit modal kerja digunakan untuk perluasan meningkatkan produksi operasional. Nah, ini kalau misalnya tadi usaha roti, biasanya roti yang diproduksi dalam 1 hari itu hanya 1 truk misalnya, tapi dia ingin menambah usahanya karena pengen tingkat produktivitasnya nambah dan keuntungannya bertambah, maka dia ingin 1 hari itu tidak hanya 1 truk yang didistribusikan, tapi 2 truk. Nah, makanya dia mengajukan pinjaman untuk modal kerja, untuk pembelian bahan bakunya dia akan bertambah, menambah alat, menambah tenaga kerja. Nah, itu termasuk dalam kredit modal kerja. Nah, selanjutnya kredit dilihat dari segi tujuan kredit. Ada produktif, konsumtif, dan perdagangan. Kalau produktif itu apabila usahanya digunakan untuk kreditnya itu digunakan untuk usaha. Contohnya tadi usaha roti, usaha restoran, dan lain sebagainya. Intinya uang itu akan berputar. Ya, itu namanya kredit produktif. Nah, tapi kalau kredit konsumtif itu kalau digunakan untuk konsumsi pribadi, misalnya untuk beli mobil. Ya, mobilnya tidak digunakan untuk usaha, tapi itu untuk mobil keperluan pribadi. Nah, tapi pembelian mobil itu akan menjadi kredit produktif apabila ternyata dia usahanya adalah ojek online. Nah, kalau beli mobil tapi untuk ojek online, katakanlah mobil sewaan seperti itu, maka mobil itu bukan lagi kredit konsumtif, tapi namanya kredit produktif. Ya, jadi yang dilihat bukan dari barangnya, tapi dari kegunaannya atau tujuannya. Ya. Selanjutnya, kredit perdagangan digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang tersebut. Nah, ini kalau misalnya untuk perdagangan, contohnya kalau di Bandung itu kan banyak outlet baju, ya. Nah, biasanya seseorang itu membeli baju 1 minggu itu adalah 10
10 lusin. Nah, kemudian dia ingin menambah usahanya. Untuk perdagangan dia pengennya 1 minggu itu tidak hanya 10 lusin tapi 30 lusin. Nah, dari penambahannya itu menggunakan kredit perdagangan kalau mau mengajukan ke bank. Selanjutnya dari segi jangka waktu, ada jangka waktu pendek, ada jangka waktu menengah dan panjang. Kalau jangka waktu pendek apabila kreditnya itu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun. Ini biasanya untuk kredit-kredit dengan nominal yang rendah, ya. Katakanlah berapa puluh juta, itu biasanya untuk keperluan-keperluan yang mendesak, ya. Itu maksudnya kredit jangka pendek dan biasanya nominalnya tidak boleh terlalu tinggi dan jaminannya pun sangat mudah karena ini kredit jangka pendek. Selanjutnya kredit jangka menengah, kredit yang berkisaran antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun biasanya untuk investasi. Nah, kalau investasi tadi dicontohkan kan untuk gedung, untuk pembelian kendaraan begitu ya. Biasanya kalau untuk pembelian kendaraan contoh mobil itu kreditnya menggunakan kredit jangka menengah sekitar 1 tahun sampai 3 tahun ya. Kredit jangka panjang, kredit yang masa pengembaliannya paling panjang di atas 3 tahun atau 5 tahun. Ini biasanya untuk kredit pembelian rumah. Karena apa? Rumah itu nominalnya besar ya, sehingga supaya angsuran per bulannya tidak begitu mahal, maka dia akan di-split menjadi kredit jangka panjang. Nah, namun jangan salah, semakin panjang masa kreditnya maka bunga yang dibayarkan juga akan semakin besar. Jenis-jenis kredit dilihat dari segi jaminan. Ada kredit dengan jaminan, ada kredit tanpa jaminan. Ya, kredit dengan jaminan artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan oleh calon debitur. Misalnya begini, kredit 100 juta, ya, mengajukan kredit 100 juta, kemudian jaminannya menggunakan sertifikat rumah atau sertifikat tanah yang tentunya kalau diuangkan itu nominalnya harus lebih dari 100 juta, ya, nggak boleh kurang dari itu. Itu ketentuannya. Kemudian selanjutnya kredit tanpa jaminan. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur. Nah, kalau kredit tanpa jaminan itu bukan berarti tidak memberikan apa-apa, tapi misalnya begini. Ini biasanya kalau untuk ASN ya atau PNS, ada kredit yang tanpa jaminan, artinya tidak menjaminkan aset, tapi yang diberikan adalah SK kepegawaian ya. Nah, itu berarti sebenarnya jaminannya adalah SK, hanya saja itu kan tidak dihitung aset. Jika SK itu disimpan, SK kepegawaian itu disimpan oleh si PNS tersebut kan tidak digunakan untuk apa-apa, tapi kalau disimpan di bank itu bisa untuk pengajuan kredit ya. Jadi artinya kredit tanpa jaminan bukan berarti tidak ada sesuatu yang dijaminkan sama sekali, tidak, tapi yang dijadikan jaminan adalah bukan suatu aset yang berarti sekali bagi si pemiliknya. Karena kalau misalnya itu disimpan oleh si pemilik ya SK hanya sebatas kertas ya. Tapi kalau itu dipinjamkan untuk pinjaman di bank, itu bisa sebagai jaminan yang termasuk dalam kredit tanpa jaminan. Karena dia tidak perlu menjaminkan mobil, rumah atau aset apapun, cukup selebar SK kepegawaian yang bagi bank itu tidak rugi. Karena apa? Bank itu yakin si debitur itu akan membayar utangnya karena apa? Dia tahu si debitur itu memiliki gaji bulanan dan biasanya ini akan motong gaji setiap bulan. Jadi sudah dipastikan sebelum si pemilik gaji itu menerima gajinya itu sudah terpotong oleh hutang. Jadi dari pihak bank pun merasa aman, tidak perlu khawatir debiturnya itu akan kabur ataupun tidak akan membayar hutang ya. Karena apa? Sebelum dia menerima gajinya sudah dipotong hutang duluan ya. Nah, selanjutnya jenis-jenis kredit dilihat dari sektor ya. Ada pertanian, itu kalau untuk kredit di usaha pertanian, misalnya untuk pembelian lahan, pembelian bibit ya. Kredit peternakan untuk usaha peternakan ayam atau sapi, ini contoh saja ya. Jadi misalnya pengajuan kredit untuk hewan-hewan ternak, boleh ayam, sapi, lele misalnya. Kredit industri, kredit untuk membiayai industri kecil ya. Ini kalau untuk usaha di bidang industri. Kredit pertambangan kalau untuk usaha pertambangan. Kredit pendidikan untuk membangun sarana prasarana pendidikan. Kredit profesi diberikan kepada profesional, dosen, dokter, pengacara ya. Ini kalau terkait dengan profesi tertentu. Artinya uang dari kreditnya itu digunakan untuk penunjang usaha-usaha tersebut ya, maksudnya begitu. Jaminan kredit ya. Ada kredit tadi yang sudah disebutkan dengan jaminan dan tanpa jaminan ya. Sekarang yang dengan jaminan itu apa saja sih yang bisa dijaminkan? Yang pertama jaminan barang berwujud ya. Contohnya adalah tanah, bangunan, kendaraan bermotor ya. Ini adalah barangnya yang dijaminkan.
Kalau tanah ya berarti tanahnya, artinya si pemilik tanah itu tidak boleh memanfaatkan karena tanah itu sudah dijaminkan. Nah, atau juga bangunan, atau juga kendaraan bermotor, motornya dijaminkan, artinya apa? Motor itu tidak bisa dimanfaatkan oleh si pemilik ya, karena sudah dijaminkan untuk bank. Nah, selanjutnya jaminan benda tidak berwujud ya. Contohnya sertifikat tanah. Nah, apa bedanya, Bu? Kalau tanah yang dijaminkan, maka tanah itu menjadi selama kreditnya itu berlangsung, tanah itu menjadi boleh digunakan oleh bank karena itu yang dijaminkan adalah tanahnya. Tapi kalau yang dijaminkan adalah sertifikat tanahnya, berarti cukup sertifikatnya saja yang diberikan kepada bank, tapi tanah itu masih milik si sama-sama masih milik si pemilik tanah itu, dan si pemiliknya pun masih boleh memanfaatkan karena yang dijaminkan bukan tanahnya, yang dijaminkan adalah sertifikatnya. Nah, lalu apa bedanya jika suatu saat di kemudian hari ya ternyata kreditnya tidak dapat memenuhi kewajibannya ya orang yang hutang itu, maka tanahnya itu akan menjadi milik bank ya. Begitupun kalau yang dijaminkan adalah tanahnya. Bedanya di sini adalah selama masa kredit itu tanah itu akan digunakan oleh bank atau akan digunakan oleh tetap si pemiliknya. Kalau yang dijaminkan adalah tanahnya, maka katakanlah kreditnya selama 10 tahun. Ya berarti selama 10 tahun itu tanahnya bank berhak memanfaatkan tanah tersebut, misal untuk lahan parkir, misal untuk apa, itu boleh. Tapi kalau yang dijaminkan adalah sertifikatnya saja, berarti bank tidak berhak untuk menggunakan tanah itu, as long as si pemilik hutang itu masih memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, gitu. Nah, yang selanjutnya adalah jaminan orang. Jaminan yang diberikan kepada seseorang jika kredit tersebut macet, maka orang tersebut akan menanggung risikonya berupa nama baik. Nah, ini biasanya begini, ketika seseorang mengajukan utang itu dia akan dilihat bibit bobot bebetnya ya. Misalnya si orang yang mengajukan hutang ini katakanlah dia anaknya pejabat apa dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya ada semacam yang dijaminkan adalah nama baik si rekanannya itu, bukan berarti orangnya nanti akan dijaminkan di situ, tidak, tapi ini lebih ke nama baiknya ya, karena hukuman itu tidak selalu hukuman fisik, tapi hukuman sosial itu juga bisa termasuk. Nah, di sini lebih ke sanksinya adalah jaminannya adalah jaminan sosial, begitu ya. Selanjutnya, tanpa jaminan, kredit yang diberikan bukan menggunakan barang tertentu, biasanya diberikan untuk perusahaan yang benar-benar bonafit atau profesional. Nah, ini tadi saya contohkannya adalah menggunakan SK. Nah, selanjutnya yang penting, ya ini akan saya jelaskan panjang ya, ke prinsip-prinsip pemberian kredit. Nah, bagaimana sih bank itu menilai nasabahnya? Ya, pertama ada 5C. Yang pertama adalah karakter. Dilihat karakter dari si nasabahnya. Bagaimana cara tahunya? Nanti akan ada prosedurnya, ya. Makanya ketika nasabah itu ada nasabah yang mengajukan pinjaman ke bank, nanti ada petugas dari bank yang memang dia tugasnya untuk menganalisis calon nasabah ya. Yang pertama dilihat dari karakternya, kira-kira karakternya seperti apa sih. Ini bisa dilihat dari diakses dari berbagai hal ya. Ini Anda juga harus mulai berhati-hati. Biasanya analis ini akan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang debitur tersebut. Informasinya dapat dari mana? Oh, bisa dari mungkin temannya ada yang kenal, dia orangnya tinggal di daerah mana, kemudian mungkin dia ada teman di sana juga, dia akan tanya-tanya ya. Makanya membangun nama baik itu penting di sini. Selanjutnya bisa dilihat dari sosial media ya, Facebook, Instagram ya, dan lain sebagainya. Itu juga akan dinilai menggunakan itu ya. Nah, jadi hati-hati dalam posting atau apapun yang sekiranya tidak bermanfaat, ya sebaiknya jangan ya. Selanjutnya adalah capacity, melihat nasabah dalam kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Nah, ini melihat kapasitas nasabahnya. Misalnya begini, nasabah ini adalah seorang pengusaha roti. Dia mengajukan pengusaha rotinya itu adalah usaha roti yang masih menggunakan motor keliling gitu misalnya. Kalau dia mengajukan kredit katakanlah senilai 50 juta, 100 juta, mungkin itu masih masuk akal. Oh, berarti dia mungkin pengen usaha yang lebih tinggi lagi, tidak menggunakan motor, katakanlah udah pengen menggunakan mobil ya, itu masuk akal. Nah, namun kalau tiba-tiba si pengusaha roti ini ya, yang orang jualan roti menggunakan motor keliling itu tiba-tiba mengajukan kredit sebesar 50 miliar. Ya,
tentu akan dilihat oleh bank ini masuk akal apa tidak, ini di luar kapasitasnya ya, karena itu namanya bisnis itu kan bertahap, tidak mungkin lompat ya, begitu ya. Jadi tetap dilihat kapasitasnya. Ini judgement beberapa hal yang subjektif juga bisa masuk di sini ya. Selanjutnya kapital, melihat penggunaan modal apakah efektif dan dilihat dari sumber mana saja modal ada. Nah, contohnya tadi pengusaha roti, dia usaha rotinya dalam satu hari itu kira-kira omsetnya berapa? Ya, nanti akan dihitung, bisa nggak kira-kira si pengusaha roti ini membayar angsurannya setiap bulan. Nah, kalau misalnya tiba-tiba mengajukan 50 miliar, berarti angsurannya akan berapa per bulannya. Nah, kalau dilihat secara kapital kan nggak masuk, nggak bisa memenuhi ya, begitu. Selanjutnya kolateral, jaminan yang diberikan calon nasabah yang bersifat fisik maupun non fisik. Misalnya begini, yang namanya barang jaminan itu nilai pasarnya harus lebih tinggi dari jumlah hutang. Ya, misalnya jumlah hutangnya 100 juta, kemudian jaminannya adalah sertifikat tanah. Ya, maka bisa dipastikan sertifikat tanah itu atau tanahnya kalau dijual saat itu nilainya harus lebih tinggi dari 100 juta. Tidak boleh kurang dari itu. Ya. Nah, artinya kalau misalnya yang dijaminkan bukan sertifikat tanah, tapi sertifikat motor, di mana harga motornya itu katakanlah kalau dijual hanya senilai 10 juta, sedangkan kreditnya adalah 100 juta, maka itu tidak boleh, tidak bisa ya, itu prinsipnya. Kemudian condition, melihat kondisi ekonomi dan politik sekarang di masa yang akan datang, ekonomi dan politik ya. Jadi begini, kalau misalnya seorang pengusaha mengajukan pinjaman, katakanlah saat ini usahanya untuk membangun usaha roti ya. Nah, itu mungkin masih secara prospek kondisi saat ini masih mungkin ya. Nah, artinya bank tidak perlu ragu-ragu lagi untuk secara prinsip itu sudah memenuhi karena usaha roti saat ini masih masuk akal. Tapi kalau misalnya usahanya adalah usaha tour and travel, ya dimana saat ini sedang sangat dibatasi, nah maka bank akan menilainya jauh lebih panjang. Ayah akan berpikir ulang, iya yakin tidak usaha ini akan berkembang di saat pandemi seperti ini, kan begitu. Selanjutnya prinsip-prinsip pemberian kredit ya. Ada selain prinsip 5C tadi, ada juga prinsip 7P ya. Yang pertama adalah personality. Ini hampir sama ya dengan karakter. Ya, kira-kira melihat nasabah dari sisi pribadinya seperti apa. Meskipun belum kenal, mau nggak mau harus mengenal dan harus mencari tahu ya. Kemudian party. Party ini berasal dari kata part atau bagian. Si nasabah ini yang mengajukan pinjaman itu termasuk klasifikasi mana? Ya, apakah klasifikasi yang orang bisa membayar kredit atau orang yang termasuk kreditnya lunas tapi nanti kadang ngangsurnya mepet-mepet, atau termasuk yang susah bayar hutang. Nah, begitu. Kemudian ada lagi purpose atau tujuan, mengetahui tujuan nasabah dengan mengambil kredit, termasuk kredit yang diinginkan nasabah. Ini harus jelas ya. Makanya tadi ada jenis-jenis kredit. Jadi kredit yang diajukan itu untuk apa? Untuk investasi kah? Untuk modal kerja kah? Untuk keperluan pribadi atau untuk apa? Itu harus jelas ya. Prospek, menilai usaha nasabah di masa yang akan datang ya. Ini hampir sama dengan yang tadi condition ya. Kira-kira prospek usaha yang diusulkan oleh si pengusaha ini kira-kira kedepannya akan seperti apa ya, begitu. Payment, ukuran bagaimana cara pengembalian kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja. Nah, ini hampir samanya dengan capital. Kira-kira nanti kalau nasabahnya ini dibiayai ya, dia setiap bulannya dia mendapatkan dari mana saja sih? Oh, ternyata dia punya gaji bulanan karena dia termasuk pegawai, misalnya begitu. Oh, selain pegawai dia juga punya warung di rumah, berarti ada pendapatan usaha lainnya. Nah, kan begitu ya. Jadi akan melihat kemampuan nasabah kira-kira setiap bulannya bisa tidak mengangsur sampai lunas ya. Itu dari payment. Selanjutnya profitability, menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba ya. Kalau ini lebih penggabungan antara prospek dan payment. Jadi kira-kira usaha yang dijalankan itu potensi labanya tinggi, menengah, atau sulit begitu. Kalau di saat pandemi seperti ini, kalau usahanya adalah usaha katakanlah usaha pendidikan online ya, atau bimbel online, mungkin saat ini sedang
era-era yang bagus artinya prospeknya itu bagus dan profitabilitasnya tinggi. Kemampuan untuk menghasilkan labanya akan lebih tinggi dibandingkan dengan usaha katakanlah membuat tempat wisata, destinasi wisata baru. Nah, itu kan prospeknya rendah karena saat ini orang sedang tidak ada kecenderungan untuk seperti itu, tapi cenderung mencari yang aman, ya begitu. Itu yang namanya profitability. Selanjutnya protection. Bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Nah, ini biasanya protectionnya ini dalam bentuk asuransi, ya diasuransikan. Nah, selain itu ada aspek-aspek dalam penilaian kredit. Yang pertama aspek yuridis. Masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Nah, misalnya tadi, orang pengusaha roti, dia mengajukan pinjaman sebesar 100 juta. Ya, katakanlah untuk 10 tahun. Itu perlu untuk dilihat kira-kira usaha rotinya ini legal tidak, sudah terdaftar apa tidak. Jangan-jangan dia ilegal. Kalau ilegal nanti banknya kalau misalnya ilegal ada kemungkinan akan ketahuan berapa tahun kemudian. Nah, itu tentunya kalau ketika ketahuan dia tidak bisa usaha lagi. Ketika tidak usaha lagi nanti dia potensi untuk tidak membayar hutang. Nah, itu kan akan merugikan bank, ya, sehingga bank akan menelusuri sampai sejauh itu, ya. Selanjutnya aspek pemasaran. Permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang dan di masa yang akan datang prospeknya bagaimana. Nah, ini hampir sama dengan prospek yang tadi. Kira-kira nanti ke depannya pemasaran dari usahanya itu seperti apa? Apakah pemasarannya akan relatif mudah, pemasarannya akan sulit, atau seperti apa begitu. Dan yang selama ini sudah berjalan, pengusaha itu atau debitur itu yang mengajukan kredit selama ini pemasarannya seperti apa sih? Kayak gitu, itu harus dilihat. Selanjutnya aspek keuangan, sumber-sumber dana yang dimiliki, ya, untuk melihat kira-kira sumber-sumber dana yang masuk ke nasabah itu dari mana saja, akan bermasalah tidak nanti untuk kedepannya. Gitu. Selain itu, aspek teknis atau operasi, membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti mesin yang digunakan, masalah lokasi, layout ruangan, dan lain sebagainya. Ini lebih ke ini ya, contohnya pengusaha roti tadi ya, saya lanjutkan lagi. Pengusaha roti itu kan ketika pembuatannya mungkin apakah dia masih membuat manual ya, atau dia sudah menggunakan oven yang kecil, atau dia sudah menggunakan oven yang tenaga besar ya, itu akan dilihat, akan dinilai ya secara operasionalnya seperti apa. Selanjutnya aspek manajemen, ini terkait dengan SDM-nya. Oh, kira-kira si pengusaha roti itu biasanya punya karyawan berapa? Ya, karyawannya seperti apa? Bagus tidak kerjanya? Jangan-jangan karyawannya yang tipe-tipe yang kadang berangkat kadang tidak. Ya, itu kan nanti kalau kadang berangkat kadang tidak, maka produktivitasnya menjadi tidak pasti. Ya, ketika produktivitas tidak pasti itu akan mempengaruhi usaha. Ketika usahanya goyah, tentunya bank juga akan terdampak karena orang potensi akan menunggak pembayaran atau menunggak angsuran ketika usahanya bermasalah. Maka aspek manajemen juga harus diperhatikan oleh bank. Aspek sosial ekonomi, menganalisis dampak terhadap perekonomian dan masyarakat umum. Nah, ini kalau dilihat begini, kira-kira usahanya ini kalau diberi tambahan modal, kira-kira dia akan berpotensi untuk menambah karyawan tidak ya? Kalau menambah karyawan berarti kan usahanya semakin besar, kegiatan aspek sosial ekonominya juga semakin naik kan begitu. Selanjutnya ada lagi aspek AMDAL terkait lingkungan jika proyek usaha tersebut dijalankan. Nah, yang namanya usaha pasti kan ada limbahnya ya. Kira-kira contohnya pengusaha roti tadi, kira-kira limbah dari produksi rotinya itu akan mengganggu masyarakat lingkungan atau tidak? Kalau memang mengganggu, apa solusinya? Kan seperti itu. Itu juga harus ditelusuri, karena kalau ternyata mengganggu dan itu berpotensi untuk diprotes, artinya ketika diprotes nanti akan ada jalur hukum di situ. Ketika ada hukum, ternyata operasionalnya menjadi terganggu. Ketika operasional terganggu, nasabahnya itu tidak bisa mendapatkan penghasilan dari usahanya. Kalau tidak ada penghasilan, maka dia tidak dapat mengangsur hutang ya. Intinya penilaian kredit tujuannya adalah untuk itu, melihat kemungkinan-kemungkinan mana yang akan mengganggu angsuran dari si nasabah tersebut. Nah, kemudian prosedur dalam pemberian kredit. Nah, ini cukup panjang ya. Saya jelaskan, tidak saya tuliskan di sini karena ini sifatnya berdasarkan experience saya ketika saya bekerja di bank. Yang pertama, pengajuan berkas-berkas. Berkas ini banyak sekali berkasnya. Ada banyak formulir yang harus ditandatangani. Ya, ada KTP, kartu keluarga, kemudian mungkin ada surat-surat yang lain yang dibutuhkan tanda tangan. Kalau misalnya orangnya sudah menikah, berarti harus tanda tangan suami dan istri, tidak bisa salah satunya. Ya, nah itu berkas dulu masuk ke bank. Setelah masuk, dari pihak bank akan memproses yang kedua.
penyelidikan berkas jaminan ya. Ketika pengajuan berkas itu kan tentunya akan dituliskan juga, karena dalam form pasti akan ditanyakan berapa pengajuan hutangnya, apa jaminannya begitu. Oh ternyata yang dijaminkan adalah tanah, sertifikat tanah atau katakanlah sertifikat rumah deh. Ternyata yang dijaminkan adalah sertifikat rumah yang sekarang ditempati. Nah maka dari pihak bank akan melakukan penyelidikan berkas jaminan, berkas pinjamannya ya. Dilihat KTP-nya itu memang masih fotokopi ya, karena nanti aslinya juga akan dimintakan. Tapi kan dari fotokopi kan terkadang bisa dilihat ini kira-kira asli tidak, dilihat jaminannya sesuai tidak. Jangan-jangan yang mengajukan namanya Ahmad ternyata KTP-nya namanya Doni atau yang lain sebagainya, begitu kan tidak sama ya. Jadi dilihat ya berkas-berkasnya. Dilihat lagi katakanlah tanda tangannya di situ yang menandatangani atas nama istrinya misalnya namanya Siti ya, tiba-tiba yang di surat nikah ternyata istrinya bukan Siti. Nah itu kan repot lagi ya. Jadi penyelidikan berkas pinjaman itu maksudnya seperti itu. Dilihat tanda tangannya sama apa tidak. Jangan-jangan tanda tangan di KTP dengan tanda tangan yang kartu keluarga beda ya. Itu juga dilihat seperti itu. Setelah dilakukan penyelidikan, katakanlah oh ternyata benar ini berkas-berkasnya asli semua, maksudnya berkas-berkasnya tidak ada yang perlu dicurigai, tanda tangannya sama, namanya sama, alamatnya sama kan begitu. Maka akan dilakukan wawancara yang pertama ya. Wawancara yang pertama ini adalah biasanya digabungkan dengan on the spot. On the spot itu dari pihak bank itu akan ada petugas yang didelegasikan untuk mengunjungi si orang yang mengajukan pinjaman. Mengunjunginya bukan hanya mengunjungi ya, tapi dia akan mewawancarai kira-kira itu adalah apa ya istilahnya, tentang lebih dalam tentang kayak yang tadi jelaskan, ada karakter, kemudian apa yang lain sebagainya, itu juga akan ada di akan termasuk dalam list pertanyaan apa saja yang akan masuk ke wawancara 1. Sekaligus on the spot itu untuk melihat jaminannya, katakanlah dijaminkan rumah ya, maka rumah itu akan disurvei atau on the spot istilahnya. Rumah itu akan dilihat kira-kira ini rumahnya kalau dinilai berapa ya, kan seperti itu. Yang selanjutnya wawancara 2. Bedanya wawancara 1 dan wawancara 2, kalau wawancara 1 itu adalah yang diwawancarai adalah orang yang mengajukan pinjaman. Katakanlah saya akan mengajukan pinjaman tadi ya, maka saya yang akan diwawancarai. Bu Aziza kira-kira penghasilannya bekerja di mana, sudah berapa lama, gajinya berapa ya. Meskipun saya sudah melampirkan gaji, tapi saya akan ditanya lagi, itu adalah cross check ya, antara yang tertulis dengan yang ditanyakan sama atau tidak ya, untuk sifatnya konfirmasi. Nah kalau wawancara yang kedua itu biasanya wawancaranya bukan ke orangnya, katakanlah saya mengajukan hutang berarti bukan ke saya, tapi adalah ke orang-orang yang ada di sekitar saya. Oh misalnya tetangga sebelah rumah ya, pengen tahu ini kira-kira Bu Aziza itu memang tinggalnya di sini atau punya rumah lagi, atau kadang sering di rumah atau tidak. Oh ternyata Bu Aziza itu memang setiap hari di rumah, pulangnya ke sini setiap hari, keluarganya gini nih ya, tetangga tahu ya. Itulah pentingnya hidup bersosial, karena terkadang mereka juga akan dibutuhkan oleh pihak yang memerlukan. Selanjutnya keputusan kredit ya, pengajuan berkasnya sudah, wawancara sudah, survei jaminan juga sudah ya, maka akan diputuskan kreditnya akan disetujui atau tidak ya. Kalau kreditnya disetujui maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Kalau kreditnya tidak disetujui maka akan ada revisi ya. Yang tidak disetujuinya di mana? Oh ternyata kalau dilihat dari pendapatannya nggak imbang, pendapatan saya itu termasuk rendah kalau untuk mengajukan pinjaman itu. Oh maka pinjamannya diturunkan, kan seperti itu ya. Jadi keputusan kredit ada di situ. Selanjutnya kalau sudah diputuskan ternyata oke, tidak ada masalah, maka akan dilanjutkan dengan penandatanganan akad kredit atau perjanjian kredit ya, PK istilahnya. Nah di sini yang tanda tangan bukan hanya saya yang mengajukan pinjaman, tapi adalah pihak keluarga atau pasangannya. Misalnya saya sudah menikah, berarti saya dengan suami saya akan tanda tangan ya. Nah tapi kalau misalnya masih sendiri, berarti dia yang akan tanda tangan sendirian ya. Selanjutnya adalah realisasi kredit. Realisasi itu istilahnya uangnya itu masuk ke rekening ya. Katakanlah saya mengajukan kredit, saya sudah tanda tangan, katakanlah kreditnya 100 juta. Nah kredit itu sudah masuk ke rekening atau tidak? Kalau sudah masuk ke rekening berarti itu namanya kreditnya sudah direalisasikan ya, maksudnya ke rekening saya ya. Kalau misalnya belum masuk ke rekening berarti itu kreditnya belum direalisasikan ya. Selanjutnya penyaluran atau penarikan dana ya. Uangnya sudah masuk ke rekening saya, kemudian saya mengambil uangnya itu. Saya mengambil uang ya untuk mulai saya proses usaha saya. Nah, itu namanya penarikan dana. Uangnya akan disalurkan untuk kegiatan saya.
Begitu yang namanya prosedur dalam pemberian kredit ya, ada panjang. Dan ini memungkinkan beberapa bank itu berbeda, tapi secara umum seperti ini. Berbedanya bagaimana? Ada yang lebih singkat, ada yang lebih rumit. Itu tergantung dari banknya ya. Nah, selanjutnya ada kualitas kredit. Ada kredit lancar ya. Kredit lancar itu artinya dia tidak pernah punya tunggakan. Ingat, meskipun angsuran itu dibayar setiap bulan, tapi hitungannya itu adalah setiap tanggal perjanjian. Katakanlah tanggal perjanjiannya adalah tanggal 5 ya, tanggal 5 setiap bulan. Artinya apa? Setiap jatuh temponya itu juga setiap tanggal 5 di bulan-bulan selanjutnya ya. Jadi kalau misalnya ini bulan Oktober ya, saya mengajukan kredit, perjanjian kredit ditandatangani tanggal 5, maka saya harus membayar angsuran itu sebelum tanggal 5 ya. Berarti misalnya tanggal 4, tanggal 3, tanggal 2, tanggal 1. Kalau misalnya saya membayarnya adalah di tanggal 10, meskipun sama-sama di bulan Oktober, itu artinya saya telat bayar. Karena perjanjian kreditnya tanggal 5, maka artinya kalau saya bayarnya tanggal 10, berarti saya telat 5 hari, meskipun masih dalam 1 bulan yang sama ya. Nah, kalau telatnya 5 hari itu masuknya kemana? Oh, masuknya ke kategori 2 dalam perhatian khusus. Artinya saya menunggak 1 sampai 90 hari. Ya, begitu. Nah, kalau lebih lama dari itu, 91 hari sampai 120 hari itu masuknya dalam kategori kurang lancar atau kolek 3. Ya, ini kolek 1, kolek 2, kolek 3. Kalau misalnya lebih dari antara 121 sampai 180 hari, maka termasuk diragukan. Artinya mulai diragukan nih, kayaknya bisa bayar hutang apa enggak gitu, kok nunggaknya lama sekali kan begitu. Kalau misalnya lebih dari 180 hari, ini namanya kredit macet ya. Nah, kalau sudah kredit macet, nah baru nanti akan ada yang namanya penyelesaian kredit ya, dimana sebentar. Nah, sorry, ini belum masuk ke penyelesaian kredit ya. Ini maksudnya ke kenapa sih sudah ada analisis ya. Sebelum pinjaman itu kan orangnya sudah dianalisis dulu detail, tapi kok ternyata kreditnya macet. Ini kira-kira kesalahannya dari mana ya? Kesalahan itu ada bisa dari pertama pihak bank ya. Bank itu menganalisisnya kurang teliti ya, sehingga yang seharusnya orang tidak layak untuk dibiayai akhirnya dibiayai. Akhirnya apa? Dia tidak bisa membayar angsuran, akhirnya kreditnya macet kan begitu. Atau kesalahan yang kedua adalah dari pihak nasabah ya. Ini biasanya ada unsur kesengajaan atau unsur ketidaksengajaan. Yang namanya kesengajaan berarti memang lah ya udahlah, kalau memang nggak bisa bayar kredit ya udah, ya itu memang kesengajaan dari nasabahnya. Tapi kan itu juga kesalahan nasabah. Nah, atau ada unsur ketidaksengajaan, misalnya apa? Misalnya mengajukan kredit untuk usaha travel misalnya, terus tiba-tiba pandemi, kemudian tidak ada permintaan travel atau tour dan lain sebagainya, akhirnya dia tidak bisa membayar angsuran. Nah, itu namanya kesalahan dari pihak nasabah tapi yang tidak disengaja. Nah, namun sengaja atau tidak sengaja, baik itu salahnya dari bank ataupun dari nasabah, tetap kredit itu harus diselesaikan. Bagaimana cara penyelesaiannya ketika kredit itu macet? Yang pertama adalah reschedule. Reschedule itu punya dua karakteristik. Yang pertama, memperpanjang jangka waktu kredit ya. Misalnya yang tadinya 10 tahun katakanlah menjadi 15 tahun. Loh, emang ngaruhnya apa kalau diperpanjang? Kan tambah lama. Nah, bukan begitu. Kredit misalnya sisa angsurannya tinggal 5 juta ya. Masa kreditnya tinggal 1 tahun katakanlah begitu ya. 5 juta dibayarkan 1 tahun, berarti kan 5 juta dibagi 12, berarti setiap bulannya berapa kan begitu. Nah, kalau jangka waktu kreditnya diperpanjang, maka pembaginya akan semakin panjang. Katakanlah yang tadinya 1 tahun menjadi 2 tahun, yang tadinya 12 bulan, 2 tahun berarti kan 24 bulan ya. Berarti kalau tadi sisanya adalah 5 juta, berarti 5 juta dibagi 24 bulan ya. Artinya apa? Angsurannya menjadi semakin kecil. Diharapkan dengan angsurannya lebih kecil, maka si pihak yang kredit itu tidak nunggak lagi karena angsurannya lebih kecil, diharapkan begitu. Itu maksudnya memperpanjang jangka waktu kredit begitu. Selanjutnya memperpanjang jangka waktu angsuran. Nah, kalau ini kurang lebih sama ya, memperpanjang jangka waktu kredit dengan jangka waktu angsuran, itu sama maksudnya. Itu intinya adalah menambah renggang waktu begitu. Yang selanjutnya adalah reconditioning. Kapitalis bunga yaitu bunga dijadikan utang pokoknya. Misalnya begini, udah nunggaknya 1 tahun ya,
sudah nunggak 1 tahun, kemudian 1 tahun itu kan 360 hari, berarti kan sudah lewat dari 180, berarti kan masuknya kredit macet ya. Ya, ketika masuk kredit macet, hutang bunganya itu adalah sisa ini yang dihitung bunganya ya, kapitalis bunga sih. Berarti bunganya itu harusnya dibayarkan 10 juta. Nah, maka 10 juta itu akan dikapitaliskan menjadi utang. Jadi bunga yang harusnya dibayar dijadikan hutang. Jadi sisa hutangnya tadinya katakanlah 10 juta. Kemudian bunganya adalah 5 juta. Nah, karena dikapitalis jadi utang pokoknya menjadi 15 juta, yaitu sisa hutang pokok ditambah bunga yang harus dibayarkan. Itu maksudnya kapitalis bunga begitu. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Nah, kalau ini pembayaran bunganya aja yang ditunda, tapi angsuran pokoknya tetap harus dibayarkan. Kan setiap bulan kan mesti angsuran pokoknya berapa, bunganya berapa, itu kan jelas tertulis. Nah, atau penurunan suku bunga ini jika memungkinkan ya, tapi sepertinya penurunan suku bunga itu sulit karena dari awal sudah tanda tangan perjanjian yang sudah disepakati berapa bunganya. Kemudian pembebasan bunga ini pun sulit kecuali memang karena ada kebijakan tertentu dari pemerintah ya. Restructuring, penambahan jumlah kredit ya. Penambahan jumlah kredit itu bukan jumlah nominalnya ya, tapi jumlah kreditnya. Katakanlah tadinya termasuk kredit konsumtif, kemudian ditambah menjadi kredit produktif ya, misalnya yang dengan bunga yang lebih kecil dan lain sebagainya. Tujuannya adalah nanti yang tadinya dia bayar 1 angsuran, dia akan menjadi bayar 2 angsuran, tapi kan nominal bunganya berbeda ya. Begitu. Selanjutnya menambah equity atau menambah modal, atau bisa juga kombinasi ya. Nah, yang terakhir kalau sudah tidak ada solusi lain adalah penyitaan jaminan. Ketika mengajukan kredit itu jaminannya apa, maka dia akan jaminannya dilelang. Berapa nominalnya? Lelangnya itu adalah untuk menutup sisa hutang dan sisanya itu akan menjadi dikembalikan kepada si pemilik. Contohnya begini. Tadi kredit 100 juta ya. Kemudian tidak bisa mengangsur, jaminannya adalah rumah, misalnya begitu, atau ya rumah deh yang tadi saya contohkan, rumah ya. Kemudian di saat tertentu tidak bisa membayar hutang ya, maka jaminannya disita, yaitu rumah itu akan disita. Nah, kalau sudah disita lalu bagaimana? Ya, rumah itu harus dikosongkan. Nah, lalu rumahnya bagaimana biar banknya nggak rugi? Kalau misalnya kayak gitu doang kan banknya rugi dong. Nah, rumahnya itu akan dilelang. Laku berapa? Ya, katakanlah tadi saya sisa utang sama bunga 15 juta. Rumahnya laku 200 juta. Ya, 200 juta dikurangi 15, berarti tinggal 185. Nah, yang 15-nya itu diberikan kepada bank, yang 185 itu menjadi si pemilik tadi yang punya rumah dong, ya begitu. Nah, kira-kira begitu yang dapat saya sampaikan terkait dengan perkuliahan. Untuk materinya adalah kegiatan pengalokasian dana. Silakan jika ada pertanyaan bisa masuk ke forum diskusi, silakan bisa ditanyakan, tapi utamakan untuk bertanya kepada kelompok yang presentasi, karena di sini saya sifatnya adalah menambahkan, ya begitu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.